Halo para penonton setia minat film dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan melanjutkan film The Glory episode yang keempat. Di episode sebelumnya kita telah melihat Park Hyun Jin sedang menerima penghargaan, lalu Mu Dong-en pun meneriakinya. Yang membuat para psikopat melihat ke arahnya, termasuk Park Hyun Jin. Yang kesal kepada Mu Dong-en, dan bertanya-tanya maksud Mu Dong-en melakukan itu padanya. Apa yang akan dilakukan oleh Park Hyun Jin kepada Mu Dong-en kali ini? Apakah ia akan menempelkan catokan rambut kepada Mu Dong-en lagi? Sebelum kita memasuki ceritanya, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Cerita dilanjutkan ketika acara penganugerahan yang diberikan kepada Park Hyun Jin sudah selesai. Dan di gedung itu, tersisa Mu Dong-en beserta para psikopat. Tampak Mu Dong-en yang tersenyum sinis, sembari memberikan tepuk tangannya kepada Park Hyun Jin. Melihat tingkah laku Mu Dong-en itu, tentu saja membuat Park Hyun Jin semakin kesal. Bahkan Park Hyun Jin membuang bunga penghargaan yang diterimanya, dan menghampiri Mu Dong-en. Kemudian tanpa basa-basi, Park Hyun Jin dengan wataknya yang pemarah, ia pun menampar Mu Dong-en. Dan mengatakan Mu Dong-en wanita jalang, padahal kan ia sendiri yang wanita jalang. Namun saat Park Hyun Jin ingin menampar Mu Dong-en untuk kedua kalinya, Jae Jun pun menahannya. Jae Jun mengatakan kepada Park Hyun Jin bahwa sikapnya sama seperti anak-anak, terlebih lagi masih banyak orang di luar gedung itu. Yang membuat Park Hyun Jin menghentikan kegilaannya terhadap Mu Dong-en. Lalu Mu Dong-en yang dari tadi hanya diam, saat ditampar Park Hyun Jin, akhirnya ia pun bertanya kepada Park Hyun Jin. Apakah Park Hyun Jin telah meraih semua impiannya? Mu Dong-en menambahkan kepada Park Hyun Jin bahwa pekerjaan Park Hyun Jin terlihat cukup baik. Bahkan Park Hyun Jin menikahi pria yang baik, saat Park Hyun Jin berusia muda dan cantik, dan memiliki anak yang polos. Mendengar celotehan dari Mu Dong-en itu, Park Hyun Jin hanya bisa terdiam keheranan dengan sikap Mu Dong-en. Menandakan jika Mu Dong-en selama ini selalu mengawasinya. Jae Jun lalu bilang pada Mu Dong-en, kalau Mu Dong-en sudah berubah, Mu Dong-en sangat bermoral sewaktu SMA dulu, tetapi sekarang Mu Dong-en lebih berwarna. Alhasil, Mu Dong-en menatap para psikopat itu dan berkata, kalau mereka belum berubah, dan begitu juga dengan persahabatan mereka, yang membuat Mu Dong-en iri. Bahkan Mu Dong-en menyinggung Jae Jun, bahwa ia tidak tahu arti warna sesungguhnya. Sembari melihat Park Hyun Jin, yang mengisyaratkan kalau ia mengetahui, ayah biologis dari anaknya Park Hyun Jin. Lalu Mu Dong-en pergi meninggalkan mereka. 근데 재준아, 넌 모르잖아. 알록달록한 세상. Di malam harinya, terlihat Myung-oh yang membawakan sebuah tas yang diberikannya kepada Jae Jun. Jae Jun pun sangat marah kepada Myung-oh, karena Myung-oh tak masuk kerja, dan mengabaikan panggilan darinya seharian. Jae Jun menambahkan kalau belakangan ini, ia sering menyetir mobil sendiri, padahal ia menggaji Myung-oh untuk pekerjaan itu. Myung-oh pun beralasan, kalau ia pingsan usai minum air surga dunia. Lalu Jae Jun menyuruh Myung-oh untuk mencari tahu motif dari Mu Dong-en, yang berani muncul di hadapan mereka setelah sekian lama. Myung-oh yang mendengar permintaan Jae Jun itu, menyangka kalau Jae Jun memang benar-benar pernah tidur dengan Mu Dong-en, dan memiliki anak darinya. Ia pun menanyakan hal itu kepada Jae Jun. Sontak Jae Jun kesal dengan pertanyaan Myung-oh itu, dan mengatakan ke Myung-oh, apakah ia sedang teler? Mana mungkin ia yang merupakan seorang penjahat kelamin, suka dengan Mu Dong-en. Ditambah lagi ia merupakan anak orang kaya, jadi ia bisa mendapatkan wanita yang ia inginkan.
Namun saat Jae-jun sedang mabar dengan seorang wanita berambut merah, Jae-jun pun bertanya kepada wanita itu, apakah rambutnya berwarna merah? Dengan polosnya wanita itu menjawab kalau rambutnya memang berwarna merah, apakah Jae-jun tak melihatnya? Mendengar jawaban itu, Jae-jun yang buta warna jadi emosi, lalu ia menjambak rambut wanita itu. Jae-jun mengatakan kepada wanita itu bahwa ada dua wanita yang paling ia benci, yaitu Anne dari Green Gables dan Cha-cha hijab merah. Karena wanita itu juga berambut merah, membuat Jae-jun menjadi semakin menggila. 빨간 머리 애니랑 빨간 망토 차차야. 우리 빨간 머리. Di tempat lain, Yo Jong yang sedang berada di ruangan resepsionis rumah sakit bersama rekan kerjanya. Dia meminta rekannya untuk menghubunginya jika ada permintaan konsultasi untuk pasien Yun di kamar 701. Karena ia akan pergi untuk memperingati kematian ayahnya. Belum Yo Jong pergi, salah satu rekannya ingin bertanya kepadanya. Namun salah satu rekannya yang bernama Jong Heon menghentikannya dan berkata jika ia ingin bertanya tentang Yo Jong, bertanya langsung kepadanya. Rekan kerjanya itu pun bertanya mengenai ayah dari Yo Jong, sang direktur rumah sakit yang telah lama meninggal. Mendengar pertanyaan itu, Jong Heon pun mengatakan kepada rekannya, jika ia ingin mengetahui tentang ayahnya Yo Jong, ia bisa langsung cari di internet. Karena berita meninggalnya ayah Yo Jong, yang digosipkan dibunuh oleh salah satu pasiennya, sudah bukan hal yang rahasia. Hanya saja, topik itu jangan dibicarakan ketika Yo Jong berada dekat mereka. 다 외우세요. 여정이 엄마가 제2종 사촌 언니거든요. 네? Shin beralih kepada Yo Jong yang sudah pulang ke rumah, ia melihat ibunya yang sedang merokok di balkon rumahnya. Ibunya Yo Jong kita sebut saja dengan nama Nyonya Park. Di sana Yo Jong menyinggung Nyonya Park, bahwa Nyonya Park merupakan seorang dokter, tapi Nyonya Park malah merokok. Lalu si ibu mengatakan kepada Yo Jong, bahwa di dalam rumah ini dipenuhi ahli bedah, sehingga ia tak khawatir dengan rokoknya. Kemudian Nyonya Park memberikan sebuah kotak kepada Yo Jong. Dan mengatakan kepada Yo Jong bahwa kotak itu dulu adalah milik ayahnya, namun sekarang kotak itu menjadi milik Yo Jong. Kemudian Yo Jong melihat isi kotak pemberian ibunya, yang ternyata isi dalamnya adalah pisau bedah. Yang mengisyaratkan kalau ibunya berharap, Yo Jong menjadi seorang dokter seperti ayahnya. Namun entah apa masalah yang menimpa Yo Jong, yang pasti ia sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Di pagi harinya, para psikopat sedang membahas Mudong-en di grup chat. Yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, bagaikan hantu. Namun yang pasti, Mudong-en sengaja muncul di hadapan mereka, tapi dari mereka tidak ada yang tahu motif dari Mudong-en. Sehingga mereka menyuruh kacung yaitu Myung-oh, untuk mencari tahu niat dari Mudong-en. Myung-oh mengatakan kepada mereka, siapa yang akan membayarnya, dan berapa jumlahnya. Jika nilainya lebih kecil daripada Mudong-en berikan, tentu saja Myung-oh tidak akan mengerjakannya. Kemudian Myung-oh menyimpan handphonenya di atas kloset, dan mengambil sebuah buku kecil berwarna hitam di atas loteng. Kemudian ia membuka buku hitam itu, yang terlihat isinya seperti catatan transaksi yang sangat penting. Di tempat lain, Hye Jong yang sedang berada di butik milik Jae-jun, ia sibuk berselfie sambil memegang sebuah tas. Namun ia menyadari warna tas itu tidak bagus. Hye Jong pun melemparkan tas itu ke pelayan, dan minta pelayan menunjukkan tas yang lain. Padahal kan ia tidak akan membeli tas yang ia pamerkan di sosmed itu. Yang mengingatkan kita pada istilah kata, gaya elit, ekonomi sulit. Kayaknya kelakuan Hye Jong ini, sering terjadi di negeri Konohaya guys. Kemudian Hye Jong membalas chat grupnya itu. 너 뉴스 게시판에 이상한 소문 들면 어떡해? 진짜 퇴근길에 계란 맞는 거 아니야? Park Hyun Jin yang membaca chat dari teman-temannya itu pun menjadi kesal. Namun ia tidak sempat membalas chat dari temannya, karena ia ditelepon anaknya.
Di sana Haesol mengatakan kepada Park Hyun-jin bahwa susunya tumpah di sepatunya, sehingga ia kini tidak menggunakan sepatu. Dan Haesol menambahkan kepada Park Hyun-jin bahwa wali kelas yang dulu sudah diganti. Mendengar hal itu, Park Hyun-jin jadi keheranan, karena pihak sekolah tak memberitahunya. Namun Haesol berkata kepada Park Hyun-jin, jika ia akan senang melihatnya, karena wali kelas barunya merupakan teman lama ibunya, yang bernama Mu Dong-en. Mendengar nama itu, sontak membuat Park Hyun-jin kaget setengah mati. 바뀐 선생님, 문동은 선생님. Sementara Mu Dong-en sendiri, sedang diperkenalkan oleh Direktur Kim Shin-tae kepada staf guru lainnya. Di sana Direktur Kim Shin-tae menyuruh para staf guru untuk memberitahu tentang sekolahnya kepada Mu Dong-en, dan menyuruh mereka menjaga Mu Dong-en dengan baik. Singkat cerita, Mu Dong-en memperkenalkan dirinya kepada anak-anak di kelas. Di sana Mu Dong-en menegaskan kepada anak-anak, bahwa ada 3 hal yang tak berlaku di kelasnya. Yang pertama, yaitu pekerjaan orang tua kalian, kemudian harta orang tua kalian, dan koneksi mereka. Kemudian Mu Dong-en menyuruh muridnya untuk mengikuti ketiga aturan yang ia berikan. Tujuan Mu Dong-en menanamkan ketiga hal itu sejak dini, agar mereka tidak melakukan perundungan kepada orang lain, dan agar kejadian yang menimpa dirinya tidak terulang kembali. Yang membuat Haesol menatap Mu Dong-en penuh dengan kekaguman, padahal kan ia merupakan anak dari pelaku perundungan. Di sisi lain, saat Mu Dong-en mengajarkan siswanya untuk menyikat gigi, salah satu guru yang berambut jadul menatap Mu Dong-en dengan sinis. Kita sebut saja guru ini dengan nama Guru Cho. Guru Cho penasaran kepada Mu Dong-en yang bisa masuk dengan mudah di sekolah itu. Guru di sampingnya pun mengatakan, mungkin Mu Dong-en kerabat dari Direktur Kim Shin-tae. Namun Guru Cho menyanggahnya, dan membuat rumor bahwa mungkin Mu Dong-en pernah tidur bersama Direktur Kim. Yang membuat teman di sebelahnya terdiam. 자는 거 있지. 잤거나. Lalu Park Hyun-jin tiba di sekolah, dan ia menuju ke kelas Haesol untuk memastikan kebenaran yang dikatakan anaknya. Alhasil, ia menemukan bahwa Mu Dong-en sendirian di kelas itu, yang menandakan bahwa Mu Dong-en memang wali kelas baru anaknya. 너 이거 우연 아니구나. 아니지. 여기까지 오는데 우연은 단 한 줄도 없었어. Mendengar itu, Park Hyun-jin pun tertawa. Park Hyun-jin mengatakan kepada Mu Dong-en, jadi selama ini ia sudah masuk ke dalam perangkap Mu Dong-en yang sangat luar biasa. Ia pikir, Mu Dong-en akan menemukan pria payah, punya banyak anak, dan menjalani hidup susah. Sehingga membuat Park Hyun-jin terkesan kepada Mu Dong-en. Lalu ia pun bertanya pada Mu Dong-en, berapa lama ia merencanakan semua ini? Mu Dong-en pun menjawab, bahwa ia sangat kecewa, karena Park Hyun-jin tak mengetahuinya. Padahal kan dulu ia pernah mengatakan, bahwa impiannya adalah Park Hyun-jin, dan mereka pasti akan bertemu lagi. Lalu Park Hyun-jin mengatakan kepada Mu Dong-en, seharusnya Mu Dong-en mati saja saat itu. Yang dijawab oleh Mu Dong-en, mati untuk siapa? Jalang jahat sepertimu saja, bisa hidup dengan baik. Kenapa ia harus mati? Mu Dong-en menambahkan, kalau hari ini sangat menyenangkan. Park Hyun-jin pun tak mau kalah gertakan, ia mengatakan kepada Mu Dong-en bahwa itu bisa dimaklumi. Karena berhasil menemukannya tanpa kebetulan, Mu Dong-en pasti sudah memikirkan hal-hal gila untuknya. Kemudian Park Hyun-jin menyuruh Mu Dong-en untuk melakukan yang terbaik. Karena ia adalah Park Hyun-jin, yang bisa melakukan apa saja. 그래 해봐. 어디 한번. 파이팅. Akan tetapi saat Park Hyun-jin hendak meninggalkan kelas, tiba-tiba ia dapat notif dari chat grupnya, yang mengabarkan bahwa Guru Kim sudah meninggal. Yang membuat Park Hyun-jin sangat kaget,
dan langsung menatap ke arah Mudong-en. Menduga kalau kematian Guru Kim merupakan ulah Mudong-en. Jadi kita flashback lagi, Mudong-en menyodorkan bunga yang ia beli kepada Guru Kim, yang membuat Guru Kim langsung menutup hidungnya. Sohan yang melihat itu pun mengambil bunganya dari Mudong-en. Sohan pun menjelaskan kepada Mudong-en bahwa ayahnya menderita asma, jadi tak bisa dekat atau mencium aroma bunga. Mudong-en mengatakan kepada Sohan, jika Guru Kim tidak bisa menerimanya, maka bunga itu menjadi ucapan selamat untuknya yang telah lulus ujian inspektur sekolah. Guru Kim yang mendengar celotehan Mudong-en, ia pun marah dan memaki Mudong-en. Lalu Guru Kim mengambil bunga yang berada di tangan Sohan dan memukulkannya pada Mudong-en. Yang membuat Sohan kaget melihat sikap ayahnya. Alhasil, Sohan mencoba membawa ayahnya masuk. Setelah Guru Kim masuk, Sohan meminta penjelasan pada Mudong-en, ada apa sebenarnya. Namun itu sudah terlambat. Di sana Mudong-en mengatakan kepada Sohan bahwa ia sudah mengunggah kejahatan yang dilakukan oleh Guru Kim di situs web Dinas Pendidikan. Mudong-en menambahkan kepada Sohan, ia tahu bahwa Sohan tak bersalah, namun dahulu ia juga tak bersalah. Kini Sohan sudah dewasa, berbeda dengan dirinya dulu, yang merupakan gadis berusia 18 tahun. Yang membuat Sohan hanya bisa terdiam mendengarnya, dan harus menerima semuanya. Jadi Sohan harus menanganinya sesegera mungkin. Jika tidak ditangani segera, maka karir yang baru ia mulai sebagai inspektur sekolah akan hancur begitu saja. Jadi inilah rencana Mudong-en terhadap Guru Kim. Ia bergerak setelah Sohan lolos ujian inspektur sekolah, sehingga Sohan tidak ada jalan untuk mundur. Yang membuat Mudong-en membalas dendam, tanpa harus mengotori tangannya. Memang bedebes Mudong-en. Kemudian Park Hyun-jin kembali mendekati Mudong-en. Dan menanyakan hal itu, apakah ulah Mudong-en yang telah membunuh Guru Kim. Tentu saja Mudong-en bisa membantahnya, bahkan Mudong-en berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud Park Hyun-jin. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Guru Kim bisa meninggal. Ternyata Sohan sendirilah yang membunuh ayahnya. Ketika Guru Kim berada di rumahnya, ia mulai sesak nafas karena banyak bunga di rumahnya. Lalu Sohan masuk dan mengunci semua pintu rapat-rapat. Kemudian Sohan mengatakan kepada ayahnya, bunga ucapan selamat mulai berdatangan. Ia juga akan menjadi ayah. Seorang ayah bisa melakukan apapun demi anaknya. Sembari melepaskan arloji pemberian ayahnya, yang menandakan ia sangat kecewa terhadap ayahnya. Begitulah Guru Kim menemui ajalnya, yang tidak disentuh sama sekali. 수아야, 잠만 좀. Shin beralih ke kelas. Di sana Mudong-en mengatakan kepada Park Hyun-jin bahwa hal yang dialami Guru Kim adalah salah Park Hyun-jin, bukan dirinya. Jika Park Hyun-jin mencari pelaku lain, maka itu Park Hyun-jin sendiri. Yang seketika membuat Park Hyun-jin naik darah. Mudong-en menambahkan, jika ia sangat senang melihat Park Hyun-jin yang tak berubah sedikit pun. Kemudian Mudong-en mengatakan bahwa putrinya, Hae-sol sangat polos, berhati lembut, dan baik hati, akan menjadi hukuman untuknya. Yang membuat Park Hyun-jin naik pitam, ia berjanji akan membunuh Mudong-en jika Mudong-en berani menyentuh anaknya. Namun Mudong-en tidak takut dengan ancaman dari Park Hyun-jin, malahan ia jadi penasaran. Mudong-en menegaskan bahwa ia tidak takut karena Park Hyun-jin sudah menghancurkan tubuhnya dan merusak jiwanya. Kini Park Hyun-jin bisa berbuat apa lagi? Memindahkan anaknya ke sekolah lain. Atau memindahkan Mudong-en ke sekolah lain. Mudong-en mengingatkan Park Hyun-jin kalau hal itu akan sia-sia. Mulai saat ini, Park Hyun-jin akan menderita seperti yang ia alami dulu. Membuat Park Hyun-jin menjadi gila.
Di tempat lain, Hye Jong sibuk chatan sama temennya soal uang duka untuk keluarga guru Kim. Temennya bilang 100 ribuan untuk teman sekolah, 500 ribuan untuk teman, dan 100 ribuan untuk anjing peliharaan. Tanpa Hye Jong sadari, Munaroh memperhatikannya. Munaroh bahkan menggambar polasan di ponsel milik Hye Jong. Namun saat Hye Jong menoleh ke jendela, ia melihat bayangan Munaroh di jendela yang sedang memperhatikannya. Akan tetapi saat Hye Jong menoleh ke Munaroh, Munaroh sudah pura-pura tertidur. Emang gokil kelakuan Munaroh ini. Di pagi harinya, terlihat Mudong-en yang sedang berada di kafe yang sedang menulis surat. Kemudian Mudong-en melipat suratnya dan menuliskan nama Park Hyun-jin. Yang menandakan surat itu ditujukan untuk Park Hyun-jin. Tak lama dari itu, seseorang datang menemuinya. Mudong-en pun langsung berdiri sembari tersenyum. Ternyata yang datang adalah dokter UKS yang mengundurkan diri dulu. Jadi, Mudong-en mendapatkan informasi mengenai Sohee atas bantuan dokter UKS itu. Dokter itu penasaran dengan Mudong-en yang mencari informasi Sohee, mengira jika Sohee merupakan teman dekat dari Mudong-en. Mudong-en ingat saat melihat Sohee datang ke apotik. Saat itu, Mudong-en datang untuk membeli pembalut. Lalu dia melihat Sohee sedang menggaruk lengannya. Sohee juga dirundung sama seperti Mudong-en yang membuat bekas luka Sohee terasa gatal. Karena itulah Sohee membeli larutan hidrogen peroksida dan salep luka bakar. Jadi Mudong-en mengatakan kepada dokter itu jika ia akan membalas dendam untuk dirinya dan Sohee. Yang membuat dokter UKS itu siap membantu Mudong-en apapun itu. Kemudian perawat itu mengatakan kepada Mudong-en untuk menang. Dokter itu menambahkan jika Mudong-en yang berusia 18 tahun dan Mudong-en yang berusia 36 tahun, ia mendukungnya. Yang membuat Mudong-en sangat terharu mendengarnya. 네. 꼭 이길게요, 선생님. Di sore harinya, Mudong-en dan Myong-oh ketemuan di tempat biasa. Di sana Mudong-en ingin memastikan apakah kacung yang satu ini bisa dipercaya. Mudong-en mengatakan kepada Myong-oh, apakah ia tak memberitahu mereka soal bertemu dengannya. Myong-oh pun menjawab, kenapa harus ia beritahu. Bahkan Myong-oh mempertaruhkan semua miliknya untuk Mudong-en. Ia pasti akan ikut Mudong-en, dan mengancam Mudong-en akan mati jika semua ini tak sampai selesai. Setelah itu, tiba-tiba Myong-oh bertanya pada Mudong-en, apakah Mudong-en sudah makan? Alhasil, mereka pindah ke rumah makan yang tak jauh dari sana. Tampak Myong-oh pun menikmati baksonya dengan lahap. Mudong-en menatap Myong-oh dengan kesal. Myong-oh tanya pada Mudong-en, kenapa ia tidak makan? Mudong-en pun menjawab, kalau ia sudah makan. Lalu Mudong-en bertanya, bagaimana hal yang ia minta? Myong-oh mengerti, dan memberikan Mudong-en buku kecil yang ia ambil di loteng. Myong-oh bilang pada Mudong-en, itu merupakan buku transaksi narkoba Lisara, dan informasi pria yang disukai Hye Jong. Namun saat Mudong-en hendak mengambil buku itu, Myong-oh menahannya. Myong-oh ingin tahu mengenai hasil rambutnya, yang dijawab Mudong-en memiliki kecocokan. Kemudian Mudong-en memberi Myong-oh secarik kertas, yang bertuliskan kamar mayat. Myong-oh pun langsung ke kamar mayat, dokter menunjukkan lemari pendingin sesuai dengan nomor yang diberikan Myong-oh. Alangkah terkejutnya Myong-oh melihat nama yang tertulis di pintu lemari, yaitu nama Sohee, yang sudah ada di sana sejak tanggal 15 Desember 2004 silam. Myong-oh bertanya sama dokter yang mengantarnya, apakah Sohee sudah di sini 10 tahun lebih? Dokter itu pun membenarkannya. Si dokter juga bilang kalau tagihannya sudah mencapai 100 juta won lebih. Polisi menyimpulkan bunuh diri, tetapi orang tuanya tak setuju.
Saat Myung-oh hendak melihat jasad Sohee, dokter itu melarangnya, karena Myung-oh bukan keluarga kandung dari Sohee. Sedangkan Mudong-en sendiri, sedang berdiri di depan rumah. Sepertinya itu rumah Sohee. Dia menatap seorang wanita, yang duduk dengan wajah penuh duka. Mudong-en lalu menaruh beras dan lauk di depan pintu gerbang. Wanita itu menatap ke arah pagar, setelah Mudong-en pergi. Jadi itulah alasan kenapa jasad Sohee masih berada di rumah sakit, karena ibu Sohee yang kurang mampu, jadi tidak bisa membayar tagihan sewa kamar mayat. Singkat cerita, Park Hyun-jin terlihat sangat gelisah. Tak lama setelah itu, Hae-sol pulang. Park Hyun-jin langsung memeriksa kondisi Hae-sol. Takut anaknya jadi korban rundungan di sekolah. Hae-sol mengatakan kepada ibunya, kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Itu sangat jahat, tindakan seperti itu harus dimarahi. Mendengar itu, Park Hyun-jin seketika terdiam, dibilang jahat oleh anaknya sendiri. Scene beralih pada Mudong-en, yang sedang melihat laporan Munaro. Dan mengetahui jadwal suami Park Hyun-jin, bermain Igo di tempat itu. Di malam harinya, Ha-doyong datang ke klub Igo. Tampak ia sedang mencari Mudong-en. Tapi Mudong-en tak ada, lalu dia tersenyum sendiri saat sadar apa yang dilakukannya. Bahwa ia datang ke tempat itu, hanya untuk mencari Mudong-en. Akhirnya ia hendak pergi dari tempat itu, tapi Mudong-en tiba-tiba muncul di depannya. Mudong-en yang baru datang, berjalan melewatinya begitu saja. Mudong-en masuk ke sebuah ruangan, dan duduk di salah satu meja untuk bermain Igo. Ha-doyong menatap Mudong-en, Mudong-en mengikat rambutnya, sembari menatap Ha-doyong balik. Alhasil, mereka berdua bermain Igo. Dan seperti filosofi permainan ini, punya tujuan yang jelas. Kita akan menang, jika mengambil rumah yang dibangun oleh lawan. Mengisyaratkan, jika Mudong-en ingin merenggut semua yang Park Hyun-jin miliki. Terlebih lagi, di permainan itu Ha-doyong kalah, dan harus memberi Mudong-en 20 ribuan. Karena itu, membuat Ha-doyong tak akan berhenti, sebelum mengalahkan Mudong-en. Bahkan kali ini Ha-doyong menaiki bayarannya, menjadi 50 ribuan. Yang membuat Mudong-en terdiam, dan menatap Ha-doyong. Lalu Mudong-en mengatakan kepada Ha-doyong, kalau itu seperti berjudi, ia akan menerimanya. 좋죠. 도박. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you!